Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Alicia. Saya dari Prodi PJKR 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang landasan pendidikan. Landasan histori pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan pada periode zaman purba hingga zaman pemerintah kolonial Belanda, dan pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan nasional dan pendidikan pada zaman militerisme Jepang. Yang pertama ada landasan histori pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada zaman purba, kebudayaan pada zaman ini dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik, yaitu masyarakat yang tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas atau egaliter. Adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. Zaman pemerintahan kolonial Belanda, latar belakang sosial budaya pada tahun 1596, bangsa Belanda telah datang ke negeri kita. Adapun tujuan mereka datang ke negeri kita yaitu untuk berdagang pada tahun 1602. Mereka mendirikan VOC. Metode pendidikan, khususnya pada zaman Hindu, pendidikan bersifat aristokratis. Adapun metode pendidikannya adalah sistem gurukula pada zaman kerajaan Buddha. Sudah berdiri perguruan tinggi Buddha, yang mana murid-muridnya berdatangan dari negara tetangga. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom, di mana pemerintahan tidak ikut campur dalam pengelolaan sistem pendidikan. Ada 5 ciri-ciri pendidikan pada pemerintahan kolonialisme Belanda. Yang pertama, ada tujuan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggangan penjajah. Yang kedua, adanya dualisme pendidikan. Yang ketiga, adanya sistem koordinasi. Yang keempat, sentralisasi koordinasi. Yang kelima, menghambat pergerakan nasional. Pendidikan pada zaman militerisme Jepang. Di masa kependudukan Jepang, pendidikan tingkat daya dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup, begitu pula materi pengetahuan sosial Belanda dan Eropa. Kesimpulannya, pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Mulai dari zaman purba, pendidikan secara tidak langsung berperan penting dalam proses kehidupan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.